Hotman ya, Hotman Paris ya, sebenarnya malas kita nangkapinnya karena kita udah tahu dia kan sakit jiwa kan. Maka sebenarnya media itu mesti memboikot dia, ya jangan dikasih panggung lagi karena memang dia kan merasa dia hebat, dia selalu meminta petunjuk dari presiden. Kemarin saya bilang akan saya laporkan ke istana kalau jual-jual nama presiden terus, seolah-olah 25 tahun presiden bersama dia ngurusin perkara apa, Hotman. Jadi memang orang seperti Hotman itu orang yang sombong, orang yang memang tidak tahu diri. Sebenarnya dengan dikasih talenta kekayaan dia mesti bersyukur, dia tidak merendahkan orang. Apalagi dia cara mengiklankan dirinya untuk menggait klien, ya seperti itu. Dia dekat dengan Pak Prabowo. Ini rakyat semua dekat sama presidennya, ya. Dia dekat sama Kapolri, kemarin Kapolri salah-salahin. Dia dekat dengan Jaksa Agung. Kok ngandelin para pimpinan-pimpinan Republik ini? Nggak boleh lah. Kalau memang ada perkara, tanganin aja. Nggak perlu seret sana seret sini. Jadi sangat kita sayangkan. Apalagi kemarin pada konferensi pers ketika di Kejaksaan Agung di Gedung Bundar, dia mengatakan bahwa wartawan itu nggak punya otak. Padahal kan wartawan kan punya hak untuk bertanya, punya hak untuk tahu dan untuk mempublikasikan. Tapi karena emosionalnya itu yang seolah-olah selalu merendahkan yang angkat dia. Dia kalau nggak diangkat wartawan mana bisa besar. Nah itulah yang memang sangat kita sesalkan sekali. Sekarang dia minta maaf kepada Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Kapolda. Kenapa dia minta maaf? Ya karena dia tahu sering dijual namanya. Ya pantes lah, lu minta maaf besok ngomong-ngomong lagi ditangkap sekalian ya kalau jual-jual nama-nama pejabat. Nah terkait nih sekarang dengan angpau yang anaknya sendiri menyampaikan bahwa anaknya punya hasil kado, kalau di Batak tuh namanya tumpak ya, uang yang dikumpulkan, disumbangkan dari tamu, dari orang yang simpatik segala macam atau undangan, itu dimasukin dalam kardus atau dalam keranjang besar. Nah itu katanya dibawa sama bapaknya yang namanya Hotman Paris. Ya anaknya protes lah. Sekarang dia ralat. Anaknya kayak yang bener apa bapaknya yang nggak bener? Pasti anaknya bener lah, ngomong lah. Anaknya kan masih normal. Kalau bapaknya memang udah sakit jiwa. Saya terus terang, saya nggak suka. Dan dia juga suka mengecilkan rekan sejawatnya. Padahal dia cari uang, cari makan itu juga dari klien, sama dengan pengacara-pengacara yang lain. Jadi jangan membuat pengacara itu, yang lain itu jadi rivalnya, jadi ketakutan kalau orang-orang semua pada pintar. Saya nggak tahu juga Ferrari, Lamborghini-nya itu apa sudah lunas atau belum. Jangan-jangan itu kan masih kredit kan. Nah, buktinya dia ngomong dengan Febri dia tidak perlu bayar alias pro bono, tapi dengan Nadiem dia teriak jangan pelit-pelit dong sama pengacara. Ini kan kontradiksi, paradok ya. Hotman ini paradok ya. Bang, terkait sedikit balik lagi flashback, seorang pengacara atau advokat itu boleh gak sih apa emosi sampai mengeluarkan kata-kata kasar kepada seorang? Enggak, itu ada kode etiknya. Makanya PWI itu harus menggugat, melaporkan ini kepada Pradi. Nggak tahu di Pradi mana nih, karena dulu perkara sama saya dia keluar karena dia diskors 6 bulan, makanya dia keluar ya dari Pradinya Pak Oto. Nggak tahu dia pindah ke Pradi mana ini. Nah dia mesti kena kode etik tempo hari juga. Nah di sini pun dia bisa undang-undang ITE, undang pencemaran nama baik, undang-undang penghinaan, banyak pasalnya yang bisa menjerat dia dengan hukuman ancaman di atas 5 tahun. Nah itu PBI bagus laporkan. Terus mereka juga yang merasa tersinggung
yang dikatakan goblok segala macam, bikin laporan sebanyak-banyak mungkin. Saya bukan yang ngipas, biar tahu diri ini orang yang namanya Hotman Paris, ya. Sombongnya luar biasa. Dulu dari kampung miskin, saya tahu persis kok. Naik Vespa segala macam. Nah sekarang sudah kaya, berarti kan ada talenta. Artinya ada berkat untuk dia, ya. Jangan sombong, disyukurin. Dan jangan ngejek ke bawah, ngejek ke yang lain, ya. Saya tahu persis kok bagaimana dia dari Lagu Boti. Itu kampungnya di Lagu Boti. Kita tahu persis kok. Bang, kan bisa dibilang seorang pengacara ataupun artis sekalipun itu tenar atau terkenal awalnya dari media yang mengangkatnya, Bang. Setuju, Bang? Iya, makanya tadi saya bilang kalau perlu media boykot dia. Itu yang acara apa di Trans TV atau di Metro atau di mana itu, boykot, jangan kasih dia KPI mesti dibuatkan surat nih, KPI ini, Komisi Penyiaran ini nih, supaya dia diboykot, nggak boleh tampil lagi. Kita pengen lihat seperti apa nanti dia merengek-rengeknya. Dijual siapa lagi nanti, Komdigi dia buat, dijual kali. Banyakan jual nama orang kawan ini. Bang, flashback lagi terkait itu kan terkait penghinaan terhadap insan pers dan terkait klarifikasi juga terkait uang ampau yang dia bilang sebenarnya 200 itu sudah dikasih ke anaknya, tapi yang 800 itu pure murni dikasih dari Pak Proyego ke dia itu sebagai bukan uang nikahan. Gimana menurut Bapak? Udahlah, nggak usah cerita lah. Anaknya udah bilang uang pernikahan, uang angpau, ya. Kalau di Batak tuh namanya tumpak. Ya, dia bawa kok, ambil semuanya. Sekarang diklarifikasi, seolah-olah mau menetralisir. Ngomong dong sama anaknya, biar anaknya menjelaskan bahwa anaknya salah ngomong. Ini kan anaknya sudah menjelaskan ke publik, bapaknya mengklarifikasi. Yang benar siapa? Saya percaya sama anaknya, nggak percaya sama si Hotman sih, banyak omong itu. Bang, menurut adat Batak kan uang ampau itu diserahkan ke orang tua ya, tapi kata Bang Hotman itu akhirnya saya serahkanlah buat ke anak. Klarifikasi dia begitu, Bang. Itu tidak boleh, itu hak pengantin dan hak mertua, ya, mertua orang tua, ya, bukan haknya Hotman, ya, itu besannya, hak daripada besannya Hotman Paris, ya, uang tumpak namanya. Ya kalau itu aja udah dirampok untuk bayar kredit mobil, bayar leasing Lamborghini sama Ferrari-nya. Saya baru tahu nih kalau seperti itu ternyata semua pencitraan. Nggak pernah dia yang mengatakan bahwa dia selalu dengan orang miskin itu pro bono. Tidak pernah dia lakukan. Orang yang tidak punya duit pasti tidak diurus. Makanya di Kopi Joni itu udah bubaran karena banyak orang dibohongin sama dia. Datang ke Kopi Joni bilang 911, apa lu 911? Emang sakit jiwa si Hotman Paris. Saya terus terang, saya nggak suka memang. Bang, terkait juga yang dia sudah menghina insan pers, terus sudah klarifikasi terkait angpau pernikahan anaknya, dan ada sedikit saat press kemarin dia ibaratnya menyinggung atau nanda kutip tanya sana ke tangan kanannya Pak Presiden, sampai sebegitu bawa-bawa nama Presiden juga bawa-bawa tangan kanannya. Kita disuruh naik ke Kapolri. Gimana Bang? Udahlah, istana sudah tegur dia, ya, dan dia sudah minta maaf. Kita lihat aja besok masih jual-jual nama presiden nggak, nama-nama pejabat masih dijual nggak? Baru kita geruduk dia langsung, ya. Kemarin kan kantornya ada digeruduk, tinggal rumahnya digeruduk, ya. Jadi memang luar biasa nih orang, nggak tahu berterima kasih sama di atas langit. Hotman, di atas langit masih ada langit, ya. Dan sombong, harta tuh bisa hilang sekejap, ya. Apalagi Anda, ini saya dengar nih, ketika Rasman masuk sebagai orang Batak di tahanan, ada katanya satu lagi juga akan masuk orang Batak, ya, di penjara. Tapi tetap meninggal kemarin, ya, katanya jatuh dari apartemen. Siapa itu? Katanya masih ada hubungan keluarga. Ini kita sedang diusut nih sekarang nih, ya. Apa ada kaitannya dengan saudara Hotman atau tidak? Mudah-mudahan tidak ada, gitu ya. Tapi yang jelas ada orang Batak kemarin jatuh dari apartemen seorang lawyer, ya, karena ada kasus uang, ya. Nah ini mudah-mudahan kepolisian mengusutnya nih, ya, karena langsung dikubur tuh orang. Itu entah siapa. Ini isunya berkembang cepat. Bang, terakhir, seyogyanya sebijaknya seorang advokat sudah senior apalagi sudah kawakan
untuk meladeni seorang insan pers itu seperti apa sih abang sebagai seorang Begini, kita kalau udah advokat, ya kita pembela penegak hukum, ya, pembela yang memang untuk kebenaran. Kita cool, ya, kita bijaksana. Semua ada kode etiknya, ya. Kita santun, kita nggak sombong, ya. Kita membela yang benar, bukan membela yang bayar, ya. Itulah hukum, ya. Jadi mesti mempunyai ajas praduga tidak bersalah. Jangan semua orang dicap goblok, tolol. Nah, inilah akibatnya. Terima, ya. Sebentar lagi yuk diperiksa sama pihak penyidik di kepolisian, ya. Oke.